khusus, tapi saya punya banyak teman, jadi berpindah-pindah, jadi memang nggak satu yang barengan terus. Itu sampai sekarang juga nggak punya istilahnya geng yang bener-bener ngegeng, itu nggak punya. Tapi kalau teman deket itu ada banyak gitu. Lebih cenderungnya saya dibilang sama teman tuh kayak layang-layang gitu ya, jadi senangnya wirawiri gitu. Nggak, karena kebiasaan dari SMP itu memang apa-apa sendiri juga, jadi mencelok sana mencelok sini gitu. Itu karakter saya sampai sekarang itu kayak gitu, sukanya gabung ke semuanya lah. Jadi nggak, satu sisi memang nggak punya kelompok tertentu, tapi sisi lain saya lebih cenderungnya itu ngegabung ke semua jenis kelompok gitu. Lebih sering sendiri tepatnya malah. Senang jalan-jalan sendiri, solo backpacker, solo backpacker gitu. Wih, ada marching band, mantap mbak, marching band. Traveling, jalan-jalan mbak. Itu salah satu karena dulu saya sering kegiatan sana sini, ikutan ini itu, sering jalan sendiri juga, ikut sana sini ya, karena aktivitasnya banyak, jadi kebiasaan apa-apa sendiri. Jadi kalau mau jalan-jalan juga kadang sukanya jalan-jalan sendiri lah, kayak orang hilang loh. Banyak bilang gitu. Tapi ada sesuatu yang saya sukai dari perjalanan seorang diri gitu. Terus lanjut ya, rela berkorban untuk sesama anggota kelompok. Nah ini juga salah satu ini ya, misalnya kadang wah koncone lagi butuh apa, temennya lagi butuh bantuan, nah itu juga nanti itu sebagai bentuk melatih ya, melatih rela berkorban. Kemudian semangat patriotisme yang tinggi, wah mungkin yang ikutan pramuka belajar gitu. Lanjut, nah ini lingkungan kerja ini juga berpengaruh ya. Ini saya ambil dua jenis. Ini saya yang lebih sering yang kanan. Stres dengan bukan stres, tapi mungkin kalau sekarang mahasiswa gitu ya, lingkungan belajar dan bekerja juga ya, bisa dikatakan itu bekerjanya adalah belajar gitu, dengan membaca banyak berkas-berkas itu, banyak jurnal atau yang itu juga berpengaruh ya, misalnya jam kerja, kemudian interaksinya dengan siapa itu juga, terus apa yang dihadapi setiap hari itu juga. Nanti ada orang-orang misalnya setiap hari ngadepin ngadepin orang gitu ya, bagian humas biasanya, atau setiap hari ngeliatin komputer aja, itu juga nanti akan berpengaruh gitu. Terus ya orang-orang yang di tempat kerja kita itu juga akan mempengaruhi pembentukan kepribadian kita gitu. Stres, mumet gitu ya, itu termasuk ya, beda-beda sih setiap orang. Ada, kalau saya dulu bagian humas, jadi lebih sering ketemu orang sih pas kerja dulu ya, sebelum saya lanjut kuliah di Taiwan itu sempat kerja. Terus teman-teman kerja saya tuh semuanya gila kerja, workaholic. Nah itu saya kebawa sampai sekarang, udah seneng aktivitas tambah ketemu orang-orang gila kerja semuanya, wah jadi gila kerja terus nih gitu. Terus kenapa nih Mbak Watanya ya, kenapa suka baca tapi nggak suka nulis, gimana solusinya? Sering-sering nulis Mbak. Nah, terus kalau kadang mungkin nulis yang sederhana dulu Mbak gitu, jadi nggak usah yang berat-berat. Kalau saya ngelatih nulis itu dengan nulis blog gitu ya. Saya memang lebih suka ngomong, malah baca sih nggak terlalu, baca tertentu aja, lebih suka ngomong sama dengerin orang. Kalau disuruh nulis agak malas. Tapi ketika saya kuliah S2, mulai berpikir untuk melatih kemampuan menulis lebih terstruktur. Itu dengan yang ringan-ringan aja dulu, ngeblog gitu ya, kayak semacam bikin diary gitu kan. Nah itu juga akan membantu melatih menulis kita, sehari 1 paragraf gitu, cuma curcol aja gitu, nggak masalah. Sip. Ya memang ini ya, harus dilatih sih Mbak, mau nggak mau kayak gitu. Wah, pengen suka semua Mbak. Oh ya Mbak, dilatih aja Mbak. Jadi kalau baca misalnya membaca supaya bisa seneng, baca yang disukai dulu. Jadi nggak usah baca yang ribet-ribet dulu lah. Mungkin kalau suka baca novel,
Kok saya suka baca apa ya, saya lebih sering baca buku traveling, buku-buku tentang perjalanan gitu saya suka. Kalau baca novel saya nggak terlalu suka karena tebel, males. Atau baca komik. Zaman SMP banget suka baca komik gitu. Weh, membaca hati saya gimana? Oh iya, ada yang punya blog, boleh share blognya, nanti saya baca, saya kunjungi. Wah, kalau masalah tulisan jelek atau bukan itu relatif ya mbak ya. Jadi bagian ini kalau ini namanya menulis itu, ini agak OOT nggak apa-apa ya, out of topic nggak apa, sebentar. Jadi kalau masalah nulis itu tentang kebiasaan aja sih, bukan masalah puitis mbak. Jadi lebih kayak kita terbiasa ngomong, nah itu dituangkan dalam bentuk tulisan, memang lebih sulit, tapi di situ nanti akan melatih alur pikir kita ya, bagaimana membuat satu tulisan yang runtut, runut, terstruktur. Nah itu saya juga banyak belajar dari ngeblog gitu. Jadi mungkin kapan-kapan bolehlah kita belajar ngeblog bareng gitu ya. Siapa yang punya blog silahkan share. Kalau suka baca buku motivasi, dampaknya apa mbak? Oh ya, ini sangat berdampak ya mbak ya. Memang itu tadi termasuk ke bagian yang tadi sebelumnya udah dijelaskan tentang unsur pengetahuan. Jadi apa yang kita konsep atau persepsi segala macam itu kan terbangun ketika kita mendapatkan suatu informasi ya, dan salah satunya adalah melalui buku gitu. Nah, dan jenis bukunya apa itu juga akan berpengaruh juga. Dulu ingat saya pas SMP itu suka sekali baca buku-buku motivasi dan pengembangan kepribadian gitu ya. SMA itu kan masa-masa galau ya gitu, masa-masa labil. Terus pas baca buku psikologi populer tuh menarik, terus saya baca-baca terus sangat terdorong untuk mengembangkan diri sendiri gitu, untuk lebih kenal diri sendiri. Makanya kadang untuk bisa jadi lebih baik lagi, kita harus kenal diri kita sendiri gitu. Caranya gimana ya, tadi evaluasi diri, terus merenung, terus tanya-tanya sama orang-orang terdekat, tanya saya itu gimana bla bla bla, baik maupun buruknya. Jadi itu nanti bisa membantu mengevaluasi diri kita supaya bisa lebih baik lagi gitu. Lebih enak ngomong daripada nulis. Oh ya mbak, memang lebih enak ngomong, tapi terutama kalau dari sisi nih teman-teman, kadang kalau dengan tulisan itu membantu kita untuk lebih merekam ingatan ya. Kadang kalau misalnya cuma ngomong doang, sekarang ingat, besok mungkin masih ingat, tapi seminggu lagi, 2 minggu lagi, nah itu kadang makanya kalau misalnya kadang ada beberapa orang yang tipenya harus nyatet. Nah itu kan karena atau dalam bentuk ini ya, menuangkannya dalam bentuk tulisan apa yang dia dengar atau yang dia ingin sampaikan, itu lebih awet mbak. Jadi disebutkan bahwa ingatan orang itu sangat lemah sekali ya, ingatan orang. Sebaik-baiknya orang yang mungkin ahli atau memegang rekor pengingat terbanyak atau terlama, itu akan kalah dengan secari kertas gitu ya, apa yang tertoreh di secari kertas. Jadi makanya dari situ saya juga termasuk ini ya, dari nasihat itu saya jadi kepikiran, oh saya harus latihan nulis juga nih, karena memang lebih cepat kan ya kalau ngomong. Apalagi ini saya orang humas juga kan, kebiasaan di humas, lebih senang ngomong. Tapi sama kantor saya dulu sering ditantang juga untuk nulis gitu. Apa yang saya pelajari, nah itu disuruh dituangkan dalam bentuk tulisan, jadi lebih awet dan orang bisa membacanya. Kalau lewat ngomong kan berarti harus direkam ya. Nah ini kalau tulisan kan bisa di mana aja dibacanya gitu. Kalau ngomong terus cepet haus dan lapar. Oh iya benar mbak. Kadang nulis juga mbak, mikirnya lama, terstruktur. Nah ini tantangan, makanya saya nulisnya dulu yang awal-awal, saya lihat blog saya udah mulai ngeblog tuh 2007 ya, udah lama. Dari 2007 tuh saya lihat tulisan-tulisan saya zaman dulu awal-awal nulis, itu aneh banget lah pokoknya kalau dibanding yang sekarang gitu. Jadi tapi proses selama 7 tahun terakhir ini memang luar biasa ya, bisa membuat saya banyak belajar lah tentang bagaimana menulis gitu. Waalaikumsalam mbak, selamat datang, silakan. Banyak ngomong cepat dapat duit. Iya, tergantung juga sih mbak. Ya kalau misalnya tergantung, misalnya ada beberapa orang yang memang bekerjanya di bagian sosial, lebih banyak ngomong ya.
Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang justru lebih banyak harus menulis, Mbak. Mungkin kayak dosen-dosen penelitian, wah itu juga harus harus banyak masing-masing. Oh, bikin blog boleh, Mbak, nanti kapan-kapan ya, pas di luar kelas kita bisa belajar ngeblog nih. Facebookan. Dengan nulis status di Facebook tuh termasuk loh, Mbak. Termasuk belajar menulis, apalagi kalau statusnya panjang. Nah, itu juga termasuk belajar menulis. Oke, lanjut. Media massa dalam pembentukan kepribadian individu. Nah, ini juga ya. Ini kalau saya lihat gambar yang sebelah kiri nih. Anak kecil itu makanya kadang saya sering miris juga ya kalau ngeliat tontonan TV di Indonesia. Wah, kayak kemarin pulang tuh tayangannya tuh kadang bingung, namanya anak-anak zaman sekarang tuh tontonannya tuh tidak tidak tersortir gitu. Ada kekerasan lah, atau misalnya untuk dewasa segala macam. Bahkan saya ingat banget dulu pas zaman saya KKN gitu ya, zaman kuliah dulu, lagi kuliah kerja nyata di salah satu desa gitu di Jogja. Sempat tuh lihat anak balita gitu lah ya, batita atau balita gitu saya lupa, itu udah nyanyi lagu dewasa gitu. Nah, itu kan pengaruh media massa gitu, mereka sering nonton apa jadinya ingetnya gitu, padahal untuk anak umur segitu udah seperti itu saya kadang juga miris nih. Harusnya tuh anak-anak itu ya belajar sesuai dengan umurnya gitu. Jadi kalau saya termasuk tipe yang pro anti TV. Saya no to TV gitu. Jadi memang saya jarang sekali nonton TV ya. Sejak SMA tuh udah jarang sekali nonton TV. Pun kalau nonton TV itu yang sangat terpilih, yang terselektif gitu, karena memang sangat ini ya berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, termasuk misalnya suka nonton sinetron yang dendam lah, ataupun tentang masalah sugih sampai sugih banget gitu ya, sampai kaya banget, terus benci-bencian. Nah, itu kadang misalnya kalau sering nonton sinetron, kalau nggak ada ini ya filternya ya atau saringannya, bisa bahaya juga tuh, nanti cenderungnya malah ikut-ikutan sinetron gitu. Ini mohon maaf agak ini ya, saya agak pribadi anti sinetron gitu. Terus termasuk saya acara-acara lain yang inspiratif ya, terserah sih masing-masing. Intinya ketika pun kita melihat tontonan-tontonan yang kiranya itu kita bisa menyaring bahwa oh ini harus kita tiru atau boleh kita pelajari atau sebaiknya dihindari gitu. Ini makanya teman-teman juga kalau misalnya nanti di keluarga atau ada anak-anak kecilnya itu juga dibantu ya, dipantau untuk masalah tontonannya gitu. Jadi inilah, jangan dibiasakan di depan TV terus juga diajak main gitu. Nonton tersanjung penyakit jantung kumat meninggal. Wah, kenapa tuh, Mbak? Tersanjung tuh saya ingat banget mulai dari saya SD sampai saya SMA itu nggak selesai, masih tersanjung terus. Mulai dari saya SD kelas berapa itu sampai SMA kelas berapa itu nggak selesai tersanjungnya. Sinetron paling, memang itu adalah rekor Indonesia ya, sinetron paling panjang 6 tahun atau 7 tahun gitu. Gitu ya. Jadi boleh untuk hiburan boleh saja, tapi jangan sampai itu mempengaruhi watak atau kepribadian kita gitu ya. Jadi teman-teman harus selektif ya dalam misalnya mencari informasi, termasuk sosial media ya, media massa itu termasuk di sosial media. Kadang apa yang diposting, apa yang kita lihat di timeline itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Karena keseringan tiap hari baca hal-hal yang mungkin kurang baik gitu, jadi malah nanti membuat kita jadi negatif, itu ada juga. Atau misalnya setiap hari kita ngelihat yang positif-positif, nah itu juga akan berpengaruh juga. Nah, ini makanya memang harus selektif gitu ya dalam berinteraksi dengan media massa. Wah, Cinta Fitri. Jadi ingat. Oke, lanjut. Nah, ini faktor lain yang mempengaruhi karakter seseorang, yaitu adalah etos atau ciri watak yang khas serupa dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, ini bisa dikatakan adalah kepribadian umum masyarakat. Maksudnya apa? Nah, kalau gampangnya gini,
Kalau misalnya kita dengar wong Jawa ki piye, orang Jawa itu karakter